Ya, Assalamualaikum Singapura. Ini Mas Gozali ini dari awal ikut saya, dari 2007 ya? 2007. Sekarang ada di Singapura, jalanin veteran. Ini orang hebat ini. Istri saya ibu rumah tangga, sekarang mau hampir begitu. Penghasilannya udah 4 juta. Waduh. Berapa Masih penghasilannya? nggak pernah kerja 18 tahun. Maka saya senang, saya dukung terus. 18 tahun nggak pernah kerja, sekarang 4 jutaan bonus. Ya, dia targetnya yang mau 32 juta deh. Wah, iya benar. Makanya udah masuk titanium. Nah, Jadi dan saya semua suka. teman-teman TKW di Singapura, TKI Singapura harus ikut veteran. Iya. Karena dengan veteran kita belajar tiap hari. Dan memang itu kebutuhan. Saya perhatikan veteran itu kebutuhan orang, daripada bayar ke bank, bayar ke Telkom, bayar ke Disebut pada Telkom. ya bayar kemana-mana, dia kan 5.000 sampai 10.000 kan, dia yang berhasilnya, kenapa enggak kita dapat juga kan cashback, bisa dikasih sedekah. Sip. Tapi yang paling penting ada, istri saya sekarang masih alim, Ah. karena dapat selalu ceramah ustaz, Nah, itu dia. dari motivasi dan yang lain-lain. Yang penting dapat ceramah. Nah, nanti teman-teman TKW juga dan TKI ya, Gozali kerjasama nanti sama Haji Tahir. Aida. Ini lebih lama lagi sama kita. Iya, bilang. Sini Haji Tahir. Nah, jadi Insya Allah. Pokoknya TKI TKW Indonesia harus punya penghasilan tambahan minimal 100 juta. bisa. Benar, tonton kan kita melipat terus. Nah, di sini juga cek aja, cuman belum tersentuh. Iya. Insya Allah sih. Benar, yang lebih penting lagi itu tadi perubahan, perbaikan, kenaikan harga diri, harga derajat, veteran. Di luar dugaan, tamat SMA istri saya sekarang bisa ngalahin saya ini bener ini dia. Karena sekarang udah tiap hari 50 SMS. Dia kirim ke ada anggotanya banyak sekali, dia membawahi 20 Sebut nama istrinya. Apriana. Apriana. Haji Apriana Apriana. Petren. Haji Apriana Petren. Siap. Bentar lagi dia pengen haji. Amin. Kita pakai orang suami pakai. Pakai Petren. Petren. Pakai Petren. Bismillah. Nanti Insyaallah. saya tunjukin itunya. Oke. Setiap hari selalu dia. Oke. Bismillah. Petren goes to Singapore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati duduk di depan sebenarnya untuk mendengar guru saya, sahabat saya, abang saya yang menjadi saksi pernikahan saya, alhamdulillah. Ya, nyaksiin ini dan modalin juga. Modal yang paling mahal adalah keyakinan seseorang sahabat kepada sahabat yang lain. Itu modal yang paling mahal banget. Makanya saya akan mencoba mengaitkan dari disiplin ilmu yang saya punya. Betapa modal intelektual ini sangat terkait dengan hati, pikiran, kemudian penglihatan, pendengaran, dan kata-kata. Saya tulis ya. Modal intelektual itu terkait dengan hati. Nanti semakin frekuensinya bagus, ini akan semakin keren. Kalau saya lihat ya, kenapa kayak Facebook, Google, WhatsApp, kemudian Apple, Microsoft, itu bersih-bersih hatinya. Kalau saya lihat, nawaitunya itu khidmat aja sama orang gitu. Kurangnya paling dari sisi syariat lah karena berbeda soal akidah, soal iman. Tapi bisa jadi frekuensi mereka di level ini jauh di atas rata-rata kita orang gitu. Karena ada yang berbeda ya dengan politik luar negeri Amerika, misalkan dengan orang Amerika di dalam juga itu ada perbedaan yang sangat tajam sekali. Tajamnya tajam banget perbedaannya itu. Semakin bagus nanti frekuensi ini akan mengalahkan yang tadi saya bilang yang terukur. Hati dia makin tajam, woi itu nggak ngomong aja orang datang. Mulut ini ya kalau frekuensinya jelek, itu manggil anak-anak situ tuh bisa nggak mempan loh. Kak gitu. Kakak diem aja deh. Anda harus speak kerasser ya.
You have to speak crusher. Di suflis, ini suflis, nggak boleh kita Inggris semua. Harus ada unsur Indonesia. Selamat morning Indonesia. You have to speak crusher. Kalau frekuensi mulut Anda itu nggak benar itu. Sering ngomongin orang, jarang zikir. Lalu kita manggil anak nih yang kupingnya masih benar. Yang celaka mulut kita yang nggak benar bertemu dengan kuping anak yang udah nggak benar. Nah, kuping anak karena banyak yang nggak benar, Pak. Dia menerima kata-kata nggak benar di sinetron, di tayangan Naruto, di tayangan-tayangan. Kemudian masih lebih bagus dia misalkan nonton Ipin Upin misalkan. Masih lebih bagus misalkan, daripada kemudian nonton yang versi Indonesia. Masya Allah, kita sering dengar. Frekuensinya bila kemudian sama-sama bad, udah nggak benar tuh. Kalau kemudian saudara mendapati hal seperti itu, coba dijajal. Jangan frekuensi kupingnya anak yang dibenerin, tapi frekuensi mulutnya kita. Kita banyak minta ampun dari ngomongin orang, dari ngomong jelek, ngomong aib orang. Ya. Kemudian buat yang muslim, dia banyakin istighfar, baca salawat. Dijajal 7 hari aja. Terus jajal panggil anak kita lagi. Kak, iya mah, gitu. Subhanallah. Tapi nulis lagi dia, tetap nulis. Iya mah, gitu. Nggak apa-apa. Frekuensinya udah ada sinyalnya, shoot gitu. Tinggal ditajemin lagi aja. Kalau ditajemin, 7 hari lagi, terus kita panggil anak kita nih, Mas Muklis. Kak, iya mah, nyamperin dia. Tapi bisa jadi dia belum mengerjakan. Gak apa-apa, tajemin aja lagi. Tajemin terus. Tambahin baca Qur'annya, tambahin kemudian memberi nasihat yang baik. Memuji orang, kalau kemarin kerjaannya ngomongin orang, sekarang muji orang. Seperti Mas Muklis ini dari dulu muji orang terus. Kerjaannya muji orang terus. Subhanallah, gak pernah saya lihat dia ngejelekin orang. Gak pernah loh. Gak tahu bininya mah. Kan bininya ngeliat dulu kan itu. Itu kan jarang ngeliat. Tapi kan kesaksian orang lain menjadi syahadah ya. Menjadi sebuah kesaksian. Kalau frekuensinya makin cakep, Allahu Akbar. Jangan salah loh. Tiba-tiba anak kita berdiri. Mama manggil. Kita jadi bingung. Kapan manggilnya? Saking melampaui energinya gitu. Anda pengen jual motor. Ya. Ini kita punya modal inner nih. Ya. Punya modal di dalam nih. Ada di dalam tubuh kita sendiri, bukan di luar. Ngebagusin di dalam itu loh, itu yang. Dan kita punya apa namanya, apa disebutnya kalau dalam bahasa perusahaan atau manajemen. Kita punya the way-nya. Kayak wudhu, sholat. Cuman kan ini belum berhasil diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang aplikatif. Sehingga kita mengatakan gak ada hubungannya antara sholat dengan A, B, C, dan D di dunia ini gitu loh. Padahal tuh ada banget. Nah, kita belum berhasil. Insya Allah kita akan berhasil. Anda pengen jual motor. Let's say kebutuhan Anda 4 juta. Anda punya motor yang kalau dijual, Anda udah tahu 2,5 juta. Jangan konsentrasi ke motornya. Frekuensinya jangan ke situ. Kalau ke situ itu namanya terukur. Kalau ke situ tuh terukur, kayak ente kahiji jual ya ada berapa modalnya, ada berapa barangnya, nanti hasil akhirnya keukur. Jangan begitu. Kalau mau yang tidak terukur, kahiji wakafin aja. Total 100% buat Allah SWT. Nanti akan Allah beli 10 kahiji yang lain dalam bentuk yang berbeda untuk Anda. Kalau enggak, jadi terukur, Pak. Bisa kehitung gitu. Bahasa saya di urusan motor misalnya kan, contoh. Kalau kita datang ke showroom, ke segala macam. Pakai kaki yang belum dibersihin. Pakai mulut yang belum dibersihin. Frekuensi belum dicantolin sama yang punya kuping. Nanti jadi capek, kelalang keliling. Pak, ada yang hebat banget. Bawa aja jadi doa dulu. Itu kan doa ini ngebagusin frekuensi mulut sebenarnya. Sehingga
dia akan melampaui kuping yang tidak kita tahu. Sehingga pada masanya nanti kalau bilangannya cukup, misalkan Anda 3 hari berdoa dulu kepada Allah, pada Tuhan Anda, baru hari keempat jalan gitu. Bahasa saya itu riadoh. 7 hari dulu nih motor diriadohin dulu, toh bayaran nanti kan tanggal 15 misal gitu. Ya udah masih ada waktu, 7 hari diriadohin dulu. Pilkada DKI 1 masih lama, apalagi Pilpres 2019. Diriadohin dulu dari sekarang. Jangan sampai terlambat misalkan gitu. Siapin yang internal judulnya, ke dalam. Ke dalam gitu judulnya, bukan keluar. Maka nih mulut ketika 7 hari berdoa, jangan salah loh. Itu frekuensi mulut kita ini. Kan ngomongnya cukup mendesis aja gitu. Sahabat saya kemana ya? Ngomong begitu doang 3 hari datang. Apa kabar ya? Ya elah gue lagi ngomongin lo datang. Coba kok bisa nyampe? Kok bisa nyampe? Nyampe ke telinga orang itu. Lalu kemudian menggerakkan kakinya dan melangkah kepada kita semua. Gue juga gak tahu, ingat lo aja nih. Gimana kabar lo? Masuk. Kayak gitu. Hati, kemudian apa tadi? Pikiran, mulut ya, atau ini kata-kata ya. Ini kata-katanya gue mesti keren nih, mesti bener nih kata-kata ini. Termasuk latih ya gitu, yang selalu baik gitu. Change your katas. Katas itu plural jamak, singlenya kata. Ya, change your katas atau ubah your words. Yang paling benar tuh ubah your words. Kenapa? Karena Indonesia di depan. Itu. Kalau good pagi, goodnya masih di depan. Tapi kalau selamat morning, kita yang mimpin. Indonesia sebagai bangsa atau negara yang global. Ubah your words. You will ubah your word. Kamu akan mengubah dunia Anda dengan mengubah kata-kata. Permainan kata-kata. Inter Milan tuh gue beli, Klis. Inter Milan gue beli, Klis. Itu kan kata-kata gitu. Ngelok gitu kan. Cek gitu, ngelok. Coba perbaiki kata-kata saya. Saya suruh maju dulu deh satu orang. Mbak Suryani di sini. Maju di sini. Siapin handphone buat moto sama saya sini. Pede banget ya. Ya, saya tahu hatinya gimana. Mau foto. Ubah kata-kata saya ya. Ubah kata-kata saya. Perhatikan baik-baik. Matematika saya payah ya. Tapi kalau bahasa Inggris saya oke loh. Coba perbaiki. Perhatikan, saya ulangi, perhatikan kata-kata saya. Matematika saya sih nggak bagus ya, payah lah. Tapi kalau bahasa Inggris saya, insya Allah oke. Coba. Matematika saya belum bagus. Sama ya? Oh, matematika saya sangat bagus. Kalau sangat bagus menipu. Orang katanya harus mengakui realistis. Padahal ada yang berbeda antara mengatakan dan tidak mengatakan. Beda loh. Kita sih di dunia multi level akrab banget dengan kalimat-kalimat begini. Anda ini harus ikut multi level. Harus, Pak. Ya. Oh iya. Ada di saling sapa, Pak. Tinggal di download aja, potong. Oke. Anda nih harus ikut multi level. Kenapa? Multi level itu komunitasnya positif, lompat-lompat, sangat beyond, mikirnya udah mikir bat. Harus begitu. Dan energik banget itu. Lompat-lompat, udah disuguhinnya udah mimpi dulu. Ini loh bakal milik Anda. Dar. Even itu dunia. No problem. Perbaiki kata-kata itu. Harus belajar. Suryani pasti bisa insya Allah. Matematika saya akan bagus. Bahasa Inggris saya akan lebih bagus. Ya nggak apa-apa. Tidaknya dia udah berusaha. Ya.
Sip, silahkan duduk. Saya contohin ya. Saya tidak akan mengubah yang tadi, saya masih akan mempersilakan Anda. Yang lebih hebat sebenarnya, kalau kemudian kita bisa mengolah kata-kata itu sampai kayak begini lah. Ya. Melibatkan kemudian ekspresi wajah, gestur tubuh, tangan ikut main, apa segala macam. Itu semua modal intelektual. Ada di kita semua nih. Maksudnya mengait gitu ya, terkait ke sana. Kalimatnya begitu ketemu mulut harus dirubah. Ngomong harus, gue nggak takut malu gitu. Nggak usah mikirin kecilnya. Nggak usah ngomongin kecilnya. Jadi matematika sebagai sebuah fakta nggak usah disebut. Kan nggak perlu juga tahu. Saya agak berbeda dengan sahabat kita yang tadi, yang CEO GE. Lihat deh, besok kalau saya jadi presiden, insya Allah saya akan jadi presiden. Amin. Perhatikan, saya tidak akan memakai kalimat ini. Baik, kita dalam kondisi sulit. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Enggak akan saya pakai. Gue mah langsung doa aja. Ngapain juga gitu mengakui sebuah hal yang kemudian menambah kita down. Mengakui itu hanya boleh di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita sudah angkat tangan, baru kemudian kita berkata itu. Wahai Tuhan kami, sungguh keadaan ini sulit. Itu udah di dalam frame doa, itu masih boleh. Jangan sebelumnya. Baik, saudara kita dalam keadaan sulit. Orang udah begini dulu. Belum lagi berdoa, udah digini. Belum lagi berdoa, apa kata guru-guru kita? Mari kita berdoa, tapi nanti kalau nggak dikabulin, belum berdoa udah ngomong. Ntar aja itu mah. Soal fakta nggak usah dibicarakan. Mau tau nggak lebih hebat lagi? Ngomong aja langsung bahasa Inggris. How are you today? Fine. Bla 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 bla. Sehingga orang bilang, oh bahasa Inggrisnya luar biasa. Nggak perlu juga ngomong. Mulut, kata-kata, ya perbaiki terus nih. Instrumennya kita punya, zikir. Zikir itu memperbaiki loh. Kenapa zikir terbaik, doa terbaik adalah Alhamdulillah, praise the Lord. Memuji Tuhan. Padahal nggak ada kata-kata tuh di situ. Nggak ada minta, nggak ada apa. Tapi kenapa jadi yang terbaik? Nah, itu emang the best thing, the best words. Hati, pikiran, mulut atau kata-kata, ya, pembicaraan, ya. Apalagi mata, penglihatan. Ini bisa disebut dengan pengamatan. Lahirnya Petren dan banyak lagi bisnis-bisnis di lingkungan saya atas izin Allah SWT. Harus selalu pakai ya, atas izin Allah. Harus selalu dipakai itu kalimat itu. Supaya kita nggak jadi makhluk sombong. Gue udah ngamatin ya. Alhamdulillah nih diizinkan Allah ngamatin gitu. Harus ada selalu gitu-gitunya. Untuk mereduksi kesombongan kita atau bahkan menghilangkan. Alhamdulillah. Kayak misalkan Petren. Ini lahir dari pengamatan ini. Bener-bener ngamatin. Bukan gak sengaja ngamatin. Di dalam surah Qaf. Dan banyak lagi surah-surah yang lain di dalam Quran. Kita disuruh melihatkan angkasa. Kembang, tanaman, pepohonan, air, samudra, lautan. Tapi kita menjadi bangsa penikmat. Kalau ada anak dari satu orang tua, kemudian dia ngeliatin bintang aja gitu. Lu ngapain ngeliat atas doang gitu? Atasnya. Padahal besok dia akan menjadi the best photographer. Gara-gara cuma ngamatin. Di sini loh nanti tuh. Di sini loh, titik ini loh. Kalau saya perhatiin tuh coba deh. Bulan besok dia nongkrong lagi, dia liatin lagi. Itu ngamatin tuh. Itu modal intelektual. Terkait sama mata, pengamatan. Di dalam training how to nangkep opportunities. Ya itu kita punya tuh di Petren ada seri business coaching. Ya, salah satu judul yang paling saya suka adalah how to nangkep opportunities. How to nangkep opportunities. How to catch opportunities. Bagaimana kemudian kita menangkap kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang. Ternyata tidak diperlukan ilmu.
Belum. Nggak perlu banget. Yang diperlukan adalah Anda masuk pasar. Terus keluar lagi, gitu aja. Kerjanya tiap hari masuk pasar aja gitu. Pakai aja modal yang udah dikasih sama Allah. Mata ngeliatin tukang ikan. Dia lagi, balik lagi ngeliatin doang ya. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Tiap hari begitu. Nanti besok dia akan punya informasi. Terkaitlah dengan pendengaran. Atau telinga ya. Telinga. Ini kalau di Antep begini nih tulisannya kagak jelas begini. Alhamdulillah. Penglihatan terkait dengan pendengaran. Biasanya ngelihat kelapa ini banyak. Tuh hari ini kelapa nggak ada. Apalagi kalau dia bisa keluar masuk 7 pasar yang berbeda. Wah itu makin komprehensif tuh. Di sini nggak ada, di sono ada. Terus di sini dia mendengar. Kelapa lagi susah, dia dengar nih. Bahwa di sini baru turun kelapa. Oh itu jadi bos tuh. Cuman keluar masuk aja. Nggak perlu ngapa-ngapain. Keluar masuk aja, liatin aja udah. Ini modal yang udah kita beri. Makanya agama kita ini dan agama manapun mestinya ini terkait ngebenerin frekuensi ini semua. Bila mana frekuensi ini udah bener, mata kita nggak suka dipakai ngeliat yang porno-porno. Nggak pernah dipakai ngeliat orang-orang yang berantem. Supaya nggak recet gitu. Supaya nggak rusak frekuensi mata kita. Wah itu luar biasa. Luar biasa. Kita baru ngomong begini doang. Makan ikan bakar enak banget ya. Barangkali frekuensinya malah terlalu lemah untuk ukuran disebut. Karena nggak ada yang tahu juga. Cuman kertek hati. Cuman pikiran. Tapi tiba-tiba. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum. Kita keluar. Waalaikumsalam. Woi, doyan ikan bakar gak? Wih. Kalau doyan lu beli ya. Assalamualaikum. Frekuensi. Nih benerin ini nih. Oh ini udah bener nih. Waduh. Jangan-jangan opportunity-nya datang. Glory-nya datang. Wealth datang. Harta apa datang. Datang aja kan. Ini jadi medan magnet. Datang gitu. Subhanallah. Saya perjalanan di awal-awal tuh. Buku-buku pertama itu bukan buku tentang sedekah. Buku-buku pertama itu tentang penyucian jiwa. Saya mencoba ngebersihin hati gitu. Ada apa dengan saya? Oh rupanya mata saya, telinga. Belum tentu salah ya, tapi bisa jadi frekuensi kebaikannya kurang gitu. Salah sih mungkin enggak gitu, tapi frekuensi kebaikannya kurang gitu. Tangannya cuman sedikit ngangkatnya gitu. Nggak ada duhanya. Tapi begitu tangan ini Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 4 rakaat, Allahu Akbar 6 rakaat, Allah. Ini frekuensinya ini hebat loh Pak. Frekuensi kaki yang jalan ke masjid. Ini langkahnya membesar Pak. Jadi sekali ngelengkat, fujang Jeddah, cedang Amerika, cedang Yunani, cedang Eropa. Ini kakinya banyak kebaikannya. Sering jalan ke orang-orang susah. Itu memperbesar frekuensi ini bos. Memperbesar frekuensi ini. Jalan ke orang tua. Wah itu langkahnya gede banget itu. Kelihatannya barangkali cuma 2-3 blok dari rumah kita. Tapi itu akan membuat langkah kita jauh melampaui langkah kaki kita. Sekali ngayun, siung, wah jauh banget. Di Thailand, besok ada di Myanmar, besok ada di Brunei, ada di Hong Kong. Waktu pertama kali ada di Hong Kong kita ngasih kabar, aneh ada di Hong Kong nih, pada nggak percaya. Apalagi kita ini yang Muslim, waduh nyambung ini kemana coba? Waduh, kok yang punya jagat bos, fung ke atas tuh, saat, Petren ngamatin. Saya buka majalah. Buka majalah. Lihat iklan. Isinya gesek kartu kredit Anda. Terus tingkatkan saldo Anda. Betul yang saya jadikan tumpuan mata saya dan telinga, bacaan dan pendengaran itu BRI, Citibank dan yang lain-lain. Kasus BRI menarik. Saya masih belum ngerti tadinya tuh. Gak ngerti, tapi saya dari dulu judul udah ngamatin. Orang kalau main gundu gitu saya ngamatin gitu. Main gundu saya ngamatin.
Oh nanti ada yang kurang, kemudian dia nyari gundu. Oke. Terus saya nyari gundu gitu. Ngamatin, senengnya ngamatin dari dulu ngamatin gitu. Kan di Quran banyak sekali bertaburan afala yanzurun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayat